Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di MAT 301 BR. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ada 3 buah gambar, dan dari 3 buah gambar itu sering ditanyakan, yang pertama, berapakah luas daerah yang diarsir? Ataupun yang kedua, berapakah keliling daerah yang diarsir? Nah, pada video kali ini kita akan membahas keduanya. Mari kita simak pembahasannya. Oke, pada latihan soal yang pertama ini, diketahui ada sebuah lingkaran yang mempunyai jari-jari 7 sentimeter. Kemudian di sini ada daerah yang diarsir. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah luas dan keliling daerah yang diarsir ini. Kita mulai dari luas yang diarsir dulu ya. Jika teman-teman perhatikan, daerah yang diarsir ini sebenarnya adalah bagian dari juring ABC, ini juring ABC yang kayak potongan pizza, dikurangi oleh bagian segitiga ABC yang putih. Jadi yang bagian yang besar dipotong segitiga oleh bagian yang putih, sehingga luasnya tinggal yang diarsir. Jadi kalau kita lihat gambarnya adalah ada juring A, B, C, kemudian ada juga segitiga A, B, C, siku-siku. Sehingga luas yang diarsir ini bisa kita tulis bahwa luas arsiran itu sama dengan luas juring ABC dikurangi luas segitiga ABC. Jadi di sini ada 2 rumus yang kita gunakan, yaitu rumus luas juring dan rumus luas segitiga. Oke. Luas juring ABC, lihat luas juring ABC, ABC itu luas juring ABC itu bagian dari lingkaran. Dulu kita sudah belajar bahwa rumusnya adalah alfa, alfa itu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Dan luas lingkaran sendiri teman-teman tahu bahwa rumusnya adalah V dikali jari-jari dikali jari-jari. Dan luas segitiga ABC, lihat luas segitiga ABC, segitiga ABC itu siku-siku di A, sehingga alasnya AB dan tingginya AC, atau bisa dibalik, alasnya AC, tingginya AB, dan luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga kita bisa tulis luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas juring ABC alfa per 360 derajat dikali V dikali jari-jari dikali jari-jari, dikurangi luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Dalam hal ini alasnya adalah AB, tingginya AC atau sebaliknya. Nah, alfa di sini adalah sudut pusat. Nah, sudut pusatnya terlihat di sini adalah 90 derajat. Dan V-nya di sini kita pakai pendekatan 22/7 saja. Kemudian jari-jarinya juga 7. Kemudian alas di sini, AB itu adalah jari-jari, dan tinggi segitiganya AC juga jari-jari, sehingga rumusnya bisa saja seperti ini ya. Jadi alas dan tingginya adalah jari-jari. Nah, sekarang kita ganti alfanya dengan 90, V-nya dengan 22/7, jari-jarinya dengan 7, kemudian ya sama, jari-jarinya juga dengan 7. Sehingga bisa kita tulis 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 22/7 kali 7 kali 7 ya, dikurangi setengah kali 7 kali 7. Nah, kemudian lihat ini bisa kita coret ya, yang ini. 22/7 dikali 7 kita coret yang ini, kita coret ya dengan 7-nya. Kemudian 90 derajat per 360 derajat juga kita coret, ini kita bisa perkecil jadi 1/4 ya, 1/4. Sehingga hasilnya bisa kita tulis seperti ini, 1/4 kali 22 kali 7 dikurangi setengah dikali 49 ya, 49 itu dari 7 kali 7. Nah, sekarang kita kalikan saja 22 kali 7 itu 154 ya, sehingga bisa kita tulis seperti ini ya, 154 dibagi 4 dikurangi 49 bagi 2. Jadi 22 kali 7 kali 1 itu 154, 49 kali 1 itu 49, sehingga luas arsiran itu adalah 154 dibagi 4 dikurangi 49 dibagi 2. Nah, ini pecahan ya. Penyebutnya tidak sama. Jadi kita samakan saja, yaitu jadi 4 semuanya. Yang ini sudah 4, yang ini penyebutnya masih 2, supaya maaf,
supaya jadi 4 maka harus dikali 2. Sehingga yang bawah dikali 2, atas pun kali 2. 2 kali 2 4 9 kali 2 itu 98. Sehingga kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. 154/4 dikurangi 98/4. Nah, ini sudah sama penyebutnya, sehingga kita kurangkan pembilangnya, yaitu 154 dikurangi 98. Hasilnya adalah 56. Jadi 56/4 ya luas arsilannya. 56 dibagi 4 itu hasilnya adalah 14. Jadi luas daerah arsilan itu adalah 14 sentimeter persegi. Jadi gitu caranya ya teman-teman. Yang arsilan ini adalah luas juring dikurangi luas segitiga ABC. Oke, itu untuk mencari luasnya. Belum selesai, kita cari kelilingnya. Nah, untuk mencari kelilingnya, perhatikan yang disebut keliling itu adalah panjang garis yang membatasi daerah yang diarsir ini, ya. Yaitu yang pertama ada tali busur BC ini yang lurus, kemudian ada yang melengkung BC-nya, yaitu busur BC. Jadi daerah yang diarsir ini dibatasi oleh dua, yaitu tali busur BC dan busur BC. Sehingga kita harus mencari panjang keduanya. Itulah keliling daerah yang diarsir. Nah, kalau kita pecahkan kayak tadi ya, jadi keliling arsilan itu adalah panjang tali busur BC ditambah panjang busur BC yang melengkung. Oke, kita cari masing-masing ya. Yang pertama mencari panjang tali busur BC. Nah, panjang tali busur BC ini teman-teman bisa bisa dicari dengan rumus segitiga siku-siku ya. Lihat, segitiga ABC kan siku-siku, di mana sisi miringnya BC. Sehingga kalau menurut teorema Pitagoras bahwa BC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2, atau BC itu sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nih, kita tulis seperti ini ya. BC itu sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nah, AB-nya 7, AC-nya juga 7 karena sama-sama jari-jari ya. Jadi diganti dengan 7. 7 kuadrat kita tahu itu 49. Jadi BC itu sama dengan akar dari 49 ditambah 49. Nah, teman-teman sebenarnya bisa saja ini langsung jadi akar 98. Tapi saya tulis seperti ini saja ya. Jadi 2 kali 49. Kan 49 tambah 49 itu artinya 2 kali 49. Nah, habis itu kita pecah. Akar 2-nya kita tidak tahu berapa, akar 9 kita tahu. Akar 9 itu 7 ya. Akar 9 itu 7. Jadi BC itu kita tulis menjadi 7 akar 2. Nah, jadi panjang tali busur BC adalah 7 akar 2. Kemudian selanjutnya mencari panjang busur BC, ini yang melengkungnya. Ini yang melengkung. Ingat bahwa busur BC itu bagian dari keliling lingkaran. Maka rumusnya pasti berhubungan dengan keliling lingkaran. Panjang busur BC itu adalah alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. Nah, alfanya sudut pusatnya 90, berarti panjang busur BC itu 90 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali V dikali R. Di sini V-nya kita pakai pendekatan 22/7. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Kita perkecil ya, 90/360 itu jadi 1/4, kemudian dikali 2, dikali V-nya 22/7, dikali R-nya 7. Nah, ini bisa dicoret ya, si 7-nya. Nah, ini coret saja, ini coret. Nah, sehingga kita punya 1 dikali 22 dikali maaf, 1 dikali 2 dikali 22, yaitu 44. Nah, jadi 44. 44 dibagi 4, 11. Jadi panjang busur BC itu adalah 11. Nah, jadi keliling daerah yang diarsir itu tinggal ditambahkan saja. 7 akar 2 ditambah 11 ya. Jadi keliling daerah arsirnya adalah 11 ditambah 7 akar 2 sentimeter. Udah, sampai sini saja. Karena ini ada akar 2-nya, ini enggak ada akarnya. Jadi tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Jadi kita tulis seperti ini saja. 11 tambah 7 akar 2. Nah, itu contoh soal yang pertama ya, untuk
kalau teman-teman menemukan soal arsilan begini, baik dicari luasnya ataupun kelilingnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 perhatikan nih seperti potongan pizza ya, potongan pizza dan ini sebenarnya terbentuk dari 2 buah juring. Ada juring yang besar yaitu juring ABC dengan panjang jari-jari 21 dan ada juring yang kecil yaitu juring AED dengan panjang jari-jari 14. Nah, di sini pun sama, yang ditanyakannya adalah luas dan keliling daerah yang diarsir. Dan ya, maaf lupa, ini ada sudut pusatnya ya, sudut pusatnya 60 derajat. Nah, bagaimana mencari luas dan kelilingnya? Ya sama seperti tadi ya, untuk daerah yang diarsir tuh. Lihat, yang pertama kita cari luasnya dulu, luas daerah yang diarsir. Ini pun sama, luas daerah yang diarsir itu artinya luas juring yang besar dikurangi luas juring yang kecil. Sehingga kita bisa tulis bahwa luas arsilan itu adalah luas juring ABC ini yang besar, dikurangi luas juring ADE ini yang kecil ya. Dan luas juringnya itu ya sama rumusnya kayak tadi, alfa per 360 dikali luas lingkaran. Oke, kita cari satu-satu. Yang pertama, kita cari luas juring ABC dulu ya. Nah, ingat luas juring ABC berarti yang berpengaruhnya apa? Jari-jarinya AC. Berapa? 21. Awas jangan 14. Karena ABC. Rumusnya begini, luas juring ABC alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Pi kali jari-jari kali jari-jari atau pi r pangkat 2. Alfanya berapa? Sudut pusat nih, 60. Berarti jadi 60 per 360. V-nya, nah kebetulan ini masih kelipatan 7. Kita pakai saja pendekatan 22/7. Jari-jarinya berapa? 21 ya. Sehingga kita tulis seperti ini, 60 per 360 kali 22/7 kali 21 kali 21. Ini kita coret ya, bisa dicoret. Ini sengaja bisa dicoret ya. 21 dibagi 7, yaitu hasilnya 3. Sehingga kita tulis 60/360-nya kita perkecil menjadi 1/6, kemudian 22 dikali 3-nya jadi 66, sehingga kita tulis seperti ini. Nah, ini 1/6 itu dari hasil, 60/360 yang perkecil, 22 kali 3, 66. Kemudian dikali lagi 21, 21 yang ini kita tulis lagi. Nah, habis itu lihat ini, 66 itu bisa dibagi 6, ya coret lagi aja ya, kita coret. Set set. Jadi 66 dibagi 6, hasilnya 11. Nah, berarti tinggal 11 dikali 21, ya, hasilnya adalah 231. Jadi luas juring yang ABC ini keseluruhannya adalah 231 sentimeter kuadrat, ya. Nah, kemudian karena di rumusnya dikurangi luas juring yang kecil yaitu ADE, kita cari juga yang luas juring ADE. Apa bedanya? Jari-jarinya bukan 21 lagi, tapi 14. Kalau rumusnya sama yang ini, kayak ABC. Hanya jari-jarinya saja yang berubah. Jadi kita tulis ya rumusnya nih, seperti ini. Sama kan? Nah, tinggal alfanya tetap jadi 360, V-nya maaf, alfanya tetap 60, V-nya 22/7, jari-jarinya bukan 21 lagi, tapi 14. Nah, kemudian kita perkecil ya, nanti 60/360 sama menjadi 1/6. Nah, tinggal ini 14 kita coret dengan 7, yaitu hasilnya 2. Jadi 22 dikali 2, hasilnya jadi 44. Jadi ini kita tulis seperti ini, 1/6 dikali 44 dikali 14 ya. Nah, ini sebenarnya, Pak, kan ini nggak bisa dicoret 44 dengan 6 ya, sebenarnya bisa masing-masing dibagi 2 dulu. Tapi kita lihat hasilnya. Kalau teman-teman hitung pakai kalkulator, 1/6 dikali 44 dikali 14 itu 102,67. Di sini desimal ya, atau nanti kalian juga bisa bekerja dalam bentuk pecahan. Nah, tapi di sini Bapak pakai yang desimal ya, 102,67. Kemudian setelah mendapatkan luas juring ABC dan ADE, baru kita cari luas arsilan dengan rumus yang ini. Sehingga
kita bisa tulis luas arsiran itu 231 dikurangi 102,67. Hasilnya 128,33 ya, 128,33 sentimeter kuadrat. Jadi, teman-teman kalau ada soal seperti ini yang diarsir, tinggal luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Tuh ya, untuk luasnya. Oke, sekarang kita cari kelilingnya. Oke, teman-teman harus ingat keliling yang diarsir tadi, maaf, keliling yang diarsir itu adalah keliling atau panjang garis yang membatasinya, yaitu ada EB, kemudian ada busur BC, kemudian ada CD, ada DE. Nah, kita harus cari panjang itu semua, kemudian dijumlahkan, itu disebut keliling, ya, disebut keliling. Jadi, saya tulis keliling yang diarsir itu EB tambah busur BC yang melengkung ditambah CD ditambah DE. Nah, sementara itu untuk EB dan DC panjangnya sama dan kita gampang mencarinya. Kan si AC itu 21, sementara si AD 14, tinggal 21 aja dikurangi 14. Jadi panjang yang ini tuh, yang DC itu hasilnya adalah 7 ya, dan ini pun sama 7. Jadi kita sudah dapat panjang EB-nya 7, panjang CD-nya juga 7. Jadi sekarang kita tinggal mencari berapakah panjang busur BC ini dan panjang busur DE ini ya. Jadi itu ya, jadi kita maaf, jadi kita cari 2 busur ini dulu, ya. Yang pertama kita cari panjang busur BC. Nah, panjang busur BC lihat yang besar nih, berarti jari-jarinya 21 ya. Ingat, busur itu hubungannya dengan keliling. Berarti rumusnya panjang busur BC itu alfa per 360 dikali rumus keliling lingkaran, yaitu 2VR. Sehingga kita tulis seperti ini, alfa per 360 dikali 2VR. Alfanya kan di sini jelas 60 ya, jadi teman-teman ganti alfanya dengan 60 ya. Kemudian dikali 2 dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 21. Nah, ini coret lagi saja. 21 dibagi 7 hasilnya 3 ya. Sehingga kita tulis seperti ini. Nih jadi 1/6 ya. 60/360 itu 1/6 dikali 2 dikali 22 dikali 3 66. Tuh, jadi 66 itu dari 22 dikali 3. Nah, ini kita coret lagi saja ya. 66-nya kita coret dengan 6. 66 dibagi 6 itu 11, sehingga kita tulis menjadi 22. Dari mana 22? 2 dikali 11. Ya, itu untuk panjang busur BC. Nih sudah ketemu, ini 22, nih 22. Sekarang tinggal mencari panjang busur DE ya, panjang busur DE. Rumusnya sama teman-teman ya, rumusnya sama. Kalau mencari panjang busur itu rumusnya sama, yaitu alfa per 360 dikali 2πr. Alfanya adalah sudut pusat. Nah, suman jari-jarinya yang AD atau yang AE, bukan 21 lagi tapi 14. Sehingga kita tulis seperti ini ya. Ini coret lagi saja ya, coret ya. 14 dengan 7. Kalau 14 bagi 7 itu 2, sehingga kita tulis menjadi 1/6 hasil perkecilan 60/360 dikali 2 dikali 22 dikali 2, 44. Jadi ini 1/6 dikali 2 dikali 44. Kalau teman-teman hitung pakai kalkulator ini hasilnya 44/3 ya kalau pecahannya. Ini 44/3 atau sama dengan 14,67. Ini perlu saya jelaskan dari mana 44/3. Jadi saya coret ini 2 dengan 6, 2 dengan 6 dibagi 2, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3 di bawah. Jadi di atas 1 di bawah 3 jadi 44/3. Nah, 44 dibagi 3 itu adalah 14,67. Jadi kita dapat yang ininya panjang busur DE-nya adalah 14,67 ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal dijumlahkan saja yang tadi ya. Jadi EB ditambah busur BC ditambah CD ditambah busur DE, sehingga panjang kelilingnya itu menjadi 7 ditambah 22 ditambah 7 ditambah 14,67, hasilnya 50,67 ya. Kalau teman-teman mau pakai pecahan silahkan, tapi di sini saya pakai contoh yang
desimal dulu ya. Jadi bisa disimpulkan keliling daerah yang diarsirnya adalah 50,67 sentimeter. Nah gitu ya teman-teman, cara mencari luas dan keliling daerah yang diarsir yang seperti ini. Pada prinsipnya sama sih. Kalau luas itu, kalau seperti ini yang besar dikurangi yang kecil. Kalau keliling, lihat saja garis yang membatasinya ada berapa dan dihitung panjangnya masing-masing. Kemudian dijumlahkan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga nih, soal mungkin teman-teman sering lihat ya, soal-soal di ulangan ataupun di latihan seperti ini. Ini seperti gambar daun ya, seperti gambar daun yang dicarinya adalah berapa luas yang diarsir. Sebenarnya ini soal bisa saya lengkapi bahwa yang kotak ini persegi ya, jadi sudut yang ini siku-siku sebetulnya, yang ini siku-siku nih, ini siku-siku ya, semuanya siku-siku. Jadi ini persegi dengan panjangnya sama, yaitu 28 sentimeter, 28 sentimeter. Yang ditanyakan kalau ini luas yang diarsir saja, luas yang warna hijau ini ya. Nah, bila teman-teman menemukan soal seperti ini, sebenarnya teman-teman, cukup mencari yang ini saja. Jadi kita bagi jadi 2 daerah saja ya, misalkan kita namakan daerah A dan B. Jadi sebenarnya daerah A dan B itu luasnya sama. Jadi teman-teman cukup mencari yang A saja atau yang B saja, nanti hasilnya dikali 2. Nah, coba kita lihat, kita cari yang A saja ya, yang A saja nih, jadi begini. Ini kan teman-teman di contoh soal nomor 1 lihat kan ya, sudah sama ya mencari ini. Artinya kalau mencari daerah A itu tinggal lihat juring nih, juring yang ini, yang melengkung itu, luas juringnya berapa, dikurangi luas segitiga yang putih ini. Dapat nih yang ini, yang A. Jadi sama kayak contoh soal nomor 1, cuman nanti hasil akhirnya tinggal dikali 2 karena yang B pun tadi luasnya sama ya. Oke, kita lihat atau kita cari dulu luas daerah A. Nah, luas daerah A itu rumusnya adalah luas juring nih yang melengkung ini, luas juring dikurangi luas segitiga, kayak contoh soal nomor 1 ya. Luas juring rumusnya adalah luas juringnya itu perhatikan, bisa alfa per 360 atau langsung karena ini bentuknya siku-siku 90 dan si juring ini adalah seperempat dari lingkaran, berarti seperempat dikali luas lingkaran ya. Nah, seperempat dikali pi dikali jari-jari, dikurangi luas segitiga nih yang putih, setengah kali alas kali tinggi. Ini jari-jari, ini jari-jari, ini kan lingkarannya seperempat ya, ini jari-jari, ini jari-jari. Oke, jadi luas daerah A itu adalah seperempat dikali 22/7 dikali jari-jarinya 28 kali 28 dikurangi luas segitiganya, setengah kali alasnya 28 kali tingginya juga 28 nih, alas, tinggi. Sehingga kita tulis, kita ada yang coret nih, bisa kita coret, lihat. 4 kali 7 kan 28, di atas juga ada 28 sehingga ini kita bisa coret langsung. 28 itu, nih 28 kita coret dengan 7 dan 4 sehingga bagian ini tersisa 22 dikali 28. Kalau yang bagian ini 28 kita coret dengan 2, ini hasilnya 14 ya. Sehingga kita tulis seperti ini teman-teman ya, 22 kali 28 nih, 22 dikali 28, yang ini 14 dikali 28. 22 dikali 28 itu 616 dan 14 dikali 28 itu 392, sehingga luas daerah arsilan A adalah 616 dikurangi 392, hasilnya adalah 224. Ini untuk A. Karena tadi gambarnya gambar seperti daun ya, maka, eee, kita cari luas arsilannya. Tadi luas arsilannya itu adalah tinggal yang luas arsilan A dikali 2 ya, dikali 2 sehingga menjadi 2 kali daerah A luas arsilannya itu, yaitu 2 dikali 224. Hasilnya adalah 448 ya, 448 sentimeter persegi. Jadi kalau yang kayak daun tadi ya carinya seperti itu ya teman-teman, rumusnya ya, rumusnya. Jadi luas juring dikurangi luas segitiga, kemudian nanti hasilnya dikali 2 ya. Nah itu teman-teman 3 contoh variasi soal yang mungkin sering teman-teman temui dan mungkin
ada di antara teman-teman yang masih merasa bingung, mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah pemahaman teman-teman dan ini berhubungan dengan materi yaitu hubungan sudut pusat dengan luas juring dan panjang busur ya. Jadi, teman-teman bisa menyimak videonya di video-video sebelumnya tentang materinya, ini variasi soalnya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Bila video ini menurut teman-teman bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe ya. Kemudian bila ada pertanyaan ataupun ada koreksi, silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan, baik salah dalam perkataan ataupun dalam perhitungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.